Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keadilan. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Titin Pria Ganti Berit, channel yang sangat konsisten, selalu menunjukkan berita-berita kriminal yang faktual dan integritas. Pemirsa, sore ini, sore menjelang malam, saya kedatangan 6 orang sih sebetulnya, cuma yang mau tampil di kamera 3 orang. Ini asal Indramayu. Indramayu apa ya? Indramayu. Asal Indramayu. Mereka netizen yang sangat respect terhadap kasus Bina Cirebon, termasuk juga dia sejak 2016 mengikuti, lalu kemudian semenjak kasus Bina kembali viral di tahun 2024, mereka pun mengikuti, sehingga dia paham betul cerita tentang kasus Bina Cirebon itu, termasuk proses sidang PK dan seterusnya. Mereka datang ke kami, ke saya, ke kantornya Ibu Titin, semata-mata ingin memberikan pernyataan sikap terkait dengan munculnya atau keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak PK kasus Bina Cirebon ini. Assalamualaikum Pak, silakan perkenalkan sendiri Pak. Ke kamera ya. Nama saya nama Kasduki. Ada memang beda-beda, ada yang Abah, ada yang Eyang, ada yang Liwa. Oke. Jadi pemirsa, ini namanya Pak Kasduki atau Abah Kasduki. Jadi beliau itu memang concern terhadap kasus-kasus yang memang sedang viral, termasuk juga kasus Bina Cirebon. Bapak, saya biasa orang manggil saya dengan manggil Mama Gana. Padahal saya bukan dari Keraton, tapi selalu bilang Gak apa-apa lah ya. Mama Gana dari mana juga? asal saya dari Cirebon. Kemudian saya lagi main di Indramayu dan di itu pertama itu Oke, ya ini preman ini yang gondrong. Kalau saya sih namanya, kalau orang panggil saya Mas Karebet Pak. Karebet? Ya, Karebet. Ya orang Ambon ya? Iya, kayak Demak. Oke, Bapak-Bapak, kita diskusinya ngalir saja lah ya. Jadi nggak perlu saya sebagai Rasulullah ya, ngalir aja, saling menjawab saja. Biar kemudian diskusi ini berjalan enak, berjalan tidak ngawur kemana-mana. Jadi pemirsa, Bapak Kasduki ini dia nge-DM ke saya dan memberikan pernyataan ke saya karena dia melihat Ibu Titin pingsan, padahal sebetulnya tidak pingsan gitu. Karena lemes saja gitu kan. Ya, saya tahu persis itu gitu kan. Semalam begadang gitu kan. Mungkin terlalu lelah, ini kemudian tidak bisa menopang badan, akhirnya jatuh. Tapi kalau kemudian diramukan untuk pingsan, ya menurut saya juga tidak apa-apa. Nah, Pak Kasduki dan teman-teman yang lain itu merasa berempati terhadap peristiwa tadi. Bahkan kemudian dia nge-DM saya dengan bahasa yang agak keras, tapi saya tidak etis dan tidak ingin menyampaikan bahasa ini di depan kamera, karena ya itu tadi terlalu keras menurut saya. Pak Kasduki, coba Abah cerita tentang betapa kemudian Abah sangat berempati ke Bu Titin itu sebetulnya gimana? Saya lihat dia di YouTube, ya. Pokoknya bisa keluar dari bahasa Jawa ya, iya kan? Dia bisa semaput. Semaput, kelengaran itu semaput. Biasa dari mana? Kok kena apa? Yang 7 pidana itu kok kenapa? Di Mahkamah Agung kok kenapa ditolak? Kan begitu. Karena ada hukum.
ya kan? Kemudian kita kan mau beneran mau kita ya lanjutkan masih kita, iya kan? Sampai kamar hama kok kenapa jadi tolak? Biasanya cetok dari mana? Sampai ditolak itu Iya, kenapa bisa ditolak? Kalau rakyat kecil siapa yang beres, siapa yang bantu, ya kan? 100 sekian LBH, 100 sekian pengacara, kok bisa ditolak? Apalagi rakyat biasa. Ya saya dari Gerama ya tunggu dulu saya sekarang ya turun tangan dong. Ya kan, Ya, ingin Bapak. membela. Ya, Bapak kan TK Bapak tahu ditolak ya. Sebetulnya keyakinan Bapak ketika Bapak menyikapi persoalan kasus Minat Cirebon itu seperti apa sebetulnya? Ya gini kita kan sekarang kan harus kan. Permintaan kita sekarang ya Mas, ada di Mahkamah Agung ditolak. Kan ada Presiden Republik Indonesia, ada Wakil Rakyat kan. Siapa lagi kalau kita membantu rakyat kecil? Kalau bukan Presiden dengan Wakil Rakyat, ya kan? Kami mohon dengan hormat. Tegakkan keadilan. Saya sebagai netizen lah kita ya, seluruh Indonesia lah. Ayo kita bareng-bareng. Kalau begini kan jelas, yang ingin ribut itu bukan rakyat, bukan Mahkamah Agung yang ingin ribut. Itu Pak ya? Yang ingin ribut itu bukan rakyat kecil, bukan Mahkamah Agung yang ingin ribut dengan rakyat. Ya saya siap kalau memang caranya begitu Mahkamah Agung, saya siap. Bapak tadi kan di obrolan belakang layar Bapak juga merencanakan sesuatu lah. Gitu. Bapak bisa lebih konkret Pak sesuatu apa kira-kira? Ya saya begini Pak, saya nih. Ya. Bila mana Mahkamah Agung ikuti orang salah, yang mau resiko. Bila mana saya yang ikuti yang 7, ya misalnya ini salah, saya resiko. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya nanti saya punya cara saya sendiri. Nggak bisa Bapak sampaikan di sini? Ya nggak bisa ya Pak, beda ini Pak. Rahasia. Ya. Ya jelas. LBH 1 sekian, pengacara sekian aja nggak bisa kok. Ya kan? Kira-kira kisi-kisinya Pak, kan netizen juga nanti penasaran apa ini yang mau dilakukan Pak Takuti? Ya permukaan sedikit saja. Ya, Kira-kira apa yang mau Bapak Oke. lakukan? Di Indonesia kan ada Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Ya kan? Katanya ada Allah, ada yang nama Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang salah-salah, yang benar-benar kan begitu. Ya kan? Ya saya beda mintanya kepada siapa lagi. Kalau sama yang di atas. Ya kan? Ada manusia jadi cuma batas makan mau apa cuma hidup cuma sementara. Kita mohon dengan hormat pada hukum. Kok kenapa bisa ditolak? Kan aneh. Benar-benar Pak. Ya kan aneh, jelas aneh. Nah, sekarang yang saya sendiri yang akan bijak. Maksudnya gimana? Yang memohon manusia untuk rumah kuasa pencipta alam semesta yang bikin orang ini seluruh dunia. Kalau ia memang benar, ya saya. Kalau ia memang benar, benar 7 itu benar, itu pasti kuat. Pasti kuat. Bila mana Mahkamah Agung ikuti orang salah, pasti kena ajab. Saya yang ikuti orang salah, ya pasti saya yang akan ajab. Dan Bapak siap untuk itu? Siap. Kira-kira begitu lah. Siap kita siap. Lu Indonesia lah kita. Jadi intinya gini, Bapak berada di pihak katakanlah PK itu mestinya dikabulkan. Kan begitu kira-kira yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, faktanya kemudian akan menolak PK itu. Karena itu tadi Bapak akan melakukan upaya-upaya yang tentu Bapak sendiri yang tahu. Ya. Nah, tadi juga Bapak katakan di belakang layar beberapa kasus yang viral, Bapak juga sikapi dengan cara Bapak. Bahkan bahasa ekstrimnya, Bapak berani datang sendiri untuk menyikapi kasus-kasus viral sebelumnya. Nah, terkait dengan kasus Pina, apakah juga akan Bapak lakukan ketika Bapak menyikapi kasus-kasus yang viral Ya. beberapa bulan kebelakang atau menurut pengalaman Bapak lah kira-kira? Ya, kita kan bercerita kalau pakai orang tidak mampu mengadu kepada siapa,
Kalau secara logika harus Presiden Republik Indonesia yang akan turun, harusnya ini mas, dengan wakil rakyat. Kalau Presiden Republik Indonesia enggak turun, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Berarti menggunakan Ya beda, ngerti ya Pak? Ngerti ya? Ya beda kan? Saya belum ngerti Pak. Belum ngerti Pak saya Pak. Apakah Bapak akan menggunakan sesuatu yang bahasa saya agak ekstrim, sesuatu yang dia di luar nalar kira-kira. Nah, ya begini, ya saya kan cerita kalau pakai pengacara tidak mampu, LBH pun tidak mampu, dengan industri tidak mampu, nah utama dulu presiden dulu. Kalau presiden tidak mampu, DPR wakil rakyat. Kalau tidak mampu, nah ini beda. Memohon kepada Allah Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Ini harus pakai ini, Pak. Kan seluruh terpidana dan keluarga terpidana juga saya kira melakukan itu. Dia berdoa meminta sama Allah. Ya, kan beda. Ini saya belajar. Apa yang Bapak lakukan? Saya kan orang Jawa ya asli, murni, bukan Majapahit asli di orangnya. Pas udah nih apa ya, ya kan? Saya tugas kita harus memberantas orang-orang yang kurang beres. Tugas saya ini. Anak-anak di Cirebon kan anak itu kita kok masih mau nggak dibantu. Kita harus dibantu. Ya, tujuh terpidana. Harus kita keluar. Saya bagaimanapun harus kita kuat. Kalau pakai orang ya tidak mampu jelas. Karena di situ nggak hebat-hebat, Pak. Cendol. Mau apa lagi? Ya kan? Kalau anak kita tolong kepada presiden misalnya, kalau presiden nggak mampu juga, ya beda. Mas, beda nih. Pakai kepala. Pak, Bapak sangat konsentrasi sekali terhadap film. Ya beberapa netizen yang datang ke kami juga sangat concern. Tapi saya melihat Bapak lebih concern dari mereka yang datang. Sebenarnya kalau kemudian punya strategi dalam tanah itu untuk turut juga mempertegas posisi tujuh terpidana. Itu kenapa Pak? Jadi begini, saya yang mohon maaf karena barang aneh tidak ada bisa jadi, kenyaman di kota itu tidak ada, tapi ada. Ya. Saya didatangi, bukan bohong nih Pak, nyata ini nyata. Saya didatangi itu yang Prabu Sidiri langsung harus membantu rakyat, kita. Indonesia harus ya karena ini semacam ini sekarang ya tidak dianiaya. Nah, Terzolimi. jadi kita harus tuntutan sekarang. Tadinya biarkan aja karena ada begini, belum tentu update atau tidaknya kan di Mahkamah kan katanya mau diterima katanya ya kan, ya sekarang nggak diterima. Ya saya itu baru saya Masyarakat juga tadi saya dengar dari apa yang Bapak sampaikan, masyarakat juga kadang-kadang punya kecenderungan tidak percaya terhadap hal yang saya sebut itu unik. ya aneh. Aneh. Iya Pak. Nah, untuk meyakinkan masyarakat supaya Bapak itu seperti apa? Saya sekarang dulu, saya akan buktikan saja dulu. Saya usul dulu ke Presiden Republik Indonesia dan wakil rakyat DPR RI, bila mana di situ tidak dilakukan akan datang sendiri. Iya, saya nanti ke Presiden Republik Indonesia, bila mana diabaikan rakyat semacam ini, ya saya pakai cara lain. Pak, kalau mau berjalan atau Bapak mau rencana sounding ke saya ke Jakarta lah, tolong kasih tahu saya. Oh ya, Biar juga saya ikut memberikan support. ya. Kalau tidak saya bikin korban. Ya, kalau kita kan amanah nih Pak ya, yang gitu kita amanah. Jangan sih buat apa sih? Jadi artinya begini Pak, karena tadi sudah bicara ke persoalan yang irasional menurut saya. Sementara masyarakat kita, netizen kita juga berjauh, mereka punya kepercayaan yang sama. Iya. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa saja buktinya kan kira-kira Iya. kira-kira kita bahasa lihat buktinya.
Bapak gambarkan seperti apa dong Pak? Biar netizen juga atau Oh. pemirsa Fitin biar nanti dari juga Oke, saya akan begini. Ya, kalau Anda beriman, ada yang tidak percaya, ya kan? Doa itu ya, yang lebih mandi itu membela orang yang benar. Lebih mustajab Mas, kalau mandi itu Pak. mas. Doa itu kalau mandi, kalau dijawab mari Allah Maha Kuasa Pencipta alam semesta itu, kalau kita membela orang benar. dan tanpa pamrih. Kalau malah gitu, Pak. Ya kan? Nah, alhamdulillah. Ya, saya siap akan usul Bansos misalnya, gitu kan. Iya. Kebanyakan sekarang orang yang bansos. Gitu. Saya siap akan membantu yang tujuh itu, saya siap. Sampai mati pun di jalan, saya siap untuk saya. Yang penting, yang tadi itu harus diajukan langsung aja ke Mahkamah Agung. Begitu. Pertanyaan lainnya Pak, Bapak kok sangat mengidolakan Ibu Titin? Itu kenapa Pak? Ibu Titin kan istri saya Pak. Berapa bulan, berapa tahun memperjuangkan yang tujuh itu? Ibu Titin kan mesti ada harapan. Kalau di Mahkamah Agung, ya kan? Bisa kita cerita, yang nama Mahkamah Agung apa sih? Apa? Mahkamah Agung apa sih? Artinya, ya kan? Keadilan kan? Majelis tertinggi Pak. Iya, yang paling hebat seluruh Indonesia ini Mahkamah Agung. Kok kenapa bisa begini, bisa runtuh? Kok bisa runtuh Mahkamah Agung? Apa takut? Takut pada siapa? Ya, Mahkamah Agung itu harus ya mengadilkan salah atau benar, tapi di proses itu benar, namanya Mahkamah Agung. Kalau begini, Mahkamah Agung itu ya bukan bos, ya Mahkamah Kepala Dewan. Iya kan? Kalau iya memang Mahkamah Agung itu baru keadilan namanya. Dan kita kan titip benar yang namanya Pancasila. Kalau Pancasila yang memang ajar, pasti Mahkamah Agung pasti benar. Mohon maaf kalau Ya, saya oke. salah. Dan mohon maaf kalau saya tidak dapat diingatkan. Ya, Dari tadi pembicaraan kita, diskusi kita kan mengarah ke soal-soal yang tadi gimana karena walaupun saya pada posisi bukan tidak percaya karena kan alam itu kan terdiri dari dua, ya benar. alam manusia dan alam Tuhan. Apa dari naik itu dulu? Itu dalilnya, kalau saya tidak paham dalilnya. Oke. Nah, sebetulnya Pak, profesi Bapak itu apa ini kan? Profesi saya ini mendidik, sekarang mendidik umat yang beragama. Yang penting sekarang pasti ya. Bapak kan nanya profesi ini apa, ya kan? Saya ini pendiri ajaran umat Jawa itu saya aslinya, yang akan mengembangkan seluruh Indonesia itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa orangnya asli. Saat ini lagi dari apa Pak? Siapa? Hujan Pak. Ya sekarang mendidik umat harus tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Saya memohon kepada kuasa Wakil Presiden Indonesia ada kewajiban lagi. Karena presidennya manusia. Iya, sama itu manusia juga sama. Kita kan ada kekhawatiran kalau minta kepada Presiden Republik Indonesia, misalnya ini ya, atau minta kepada wakil rakyat DPR RI, karena itu yang juga manusia. Yang kadang-kadang punya kepentingan. Nah, di situ. Ya, jadi kami sebagai putra Nusantara memohon mari ya Allahumma kuasa pencipta alam semesta. Terus buka ini. Kan ada malaikat, ada Rahman Rahim, ada Sifatullah, ada ujungnya. Saya memohon Pak. Saya siap. Tanpa pamrih. Nggak minta uang. Tapi Bapak belum jawab pertanyaan saya. Apakah Bapak mengidolakan banget ke istri saya? Oh, Saya cemburu Pak. Jangan bentar. Dan Ibu Titin berjuang berapa lamanya? intinya salut dengan Ya kan? perjuangan. Ya, Ibu Titin berapa tahun bahasanya berapa bulan?
Oh pasti ada harapan kan begitu bisa ada harapan nanti di Mahkamah Agung. Ya kan hari berapa hari apa ya kalau berapa ditolak nah di sini saya bisa tertekuk kita. Tapi bukan pribadi apa ya? Cemburu nih, Iya. Intermezzo. Oke, Pak Habib itu barangkali Bapak ada yang mau disampaikan karena Bapak juga saya kira tamu saya yang jauh-jauh datang ke sini. Ada yang saya sampaikan untuk saat ini cuma satu permintaan saya kepada pemerintahan sekarang yang baru, khususnya Presiden kita, Pak. Bapak mewakili netizen ya? Ya, Ini saat ini pemerintahan sekarang lagi bersih-bersih. Kenapa toh tentang kasus hukum ini nggak sekalian bersihin? Jangan tanggung-tanggung. Dia orang nomor 1 di Indonesia. Dia punya wewenang. Dia panglima tertinggi di Indonesia itu bukan presiden. Hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Siapapun orangnya, baik instansi apapun, kalau tidak nurut dengan perintah presiden, out. Tidak sejalan dengan presiden, out. Presiden Prabowo udah bagus untuk mensejahterakan rakyatnya, membela orang-orang yang benar. Coba minta dengan sangat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih di negara Republik Indonesia ini, sekalian dengan hukum juga. Jalan kasus ini. Ya. termasuk kasus Pina ini. taruh Yang ini sudah lama bergulir sampai yang namanya penasihat hukum juga yang sudah mengikuti sekian lama. Kasihan tanpa pamrih, tapi kok dibeginikan orang kecil. Tapi kasus hukum yang dikira orang-orang yang Roti. enggak, maksud saya yang punya pengaruh dari instansi lain, yang punya duit, kok semudah itu hukum permainkan. Nah, Prabowo kan orang udah paling tertinggi, tinggal sudah berarti tinggal perintah aja. Sebagai netizen, Bapak punya keinginan seperti itu. Iya. Itu maksud saya. Jadi yang tanggung-tanggung lah. Sekalian jangan sampai nama baik presiden kita yang sekarang Bapak Prabowo ini jadi jelek namanya. ya, Bersih-bersihnya masih kurang. ya. Sekalian dengan hukum ini. Mas, mau apa Mas? Boleh Pak, saya cuma satu yang saya inginkan terhadap tim penasihat hukum dari 7 terpidana dulu Pak, terutama istrinya Bapak, bukan berarti nanti dicemburuin lagi saya ini. Jadi gini, intinya kepada Ibu Titin, kami memohon sebagai netizen, sebagai warga negara Indonesia, dalam ini jangan putus asa. Nah, itu yang pertama Pak. Kedua, terbukti contoh mungkin dari seseorang yang selama ini tidak kita kenal, tidak Bapak kenal, tiba-tiba menjadikan Bapak menginginkan bahwa perjuangannya Ibu Titin itu harus berhasil. Kan begitu Pak, karena balik lagi kami seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia mengetahui dengan kemarin PK dibuka secara umum, disiarkan secara umum, kami yang tidak mengerti bahwa kok harusnya mereka, contoh ini Pak, contoh misalkan ada ini kan kecelakaan, kok jadi pembunuhan, sementara ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tapi tidak diadili. Kedua, contoh kemarin ada HP yang isinya bahwa di situ Ina masih jam sekian masih hidup, ekstraksi namanya itu kan. Tapi kenapa tidak dijadikan dasar untuk memutuskan? Nah, sementara kami semua seluruh rakyat Indonesia termasuk saya pribadi berharap kalau tekad kemarin itu diterima dan dikabulkan. Ternyata kita kena prank. Nah, saya pribadi mungkin dan beberapa mungkin kalangan mungkin coba untuk kalau memang hukum ini harus dengan bahasa tadi Pak, mungkin people power ataupun kekuatan massa, ya why not? Mungkin kita akan datang ke mahkamah. Ya siap. Intinya sih Iya, kita betul. kemudian kita menuntut Ada lagi ya.
sebenarnya gimana sih toh, katanya juga punten nih Pak, punten. Katanya kan anggaplah bahwa kasus ini dinyatakan bahwa betul 7 terpidana ini melakukan pembunuhan, kan gitu Pak, pembunuhan berencana. Anggaplah. Sementara ada DPO nih yang kemarin dirilis, intinya sih dirilis DPO ini dirilis berapa orang? Intinya mereka adalah seakan-akan yang dinyatakan oleh DPO dan pelaku utama dalam kasus ini. Itu juga akan kami tuntut nantinya mungkin ke kepolisian untuk segera mengejar, untuk menangkap para DPO tersebut. Karena harus ada. Kan begitu Pak. Nah, terus juga terkait bahwa kemarin begitu kami melihat di konten di YouTube, di TikTok dan di media sosial lain, ketika seorang Ibu Titin yang, mohon maaf Pak, kemarin saya banyak mendengar tentang Ibu Titin, banyak melihat juga Bu Titin dianggap pengacara kampung, pengacara yang wah intinya sih tidak seperti pengacara-pengacara yang kelas miliaran lah bahasanya, yang berjuang sendirian dari awal sampai akhirnya didukung oleh Pradi ya Pak ya, oleh Pradi dengan sejumlah 100 sekian pengacara dan didukung netizen, dan didukung oleh netizen seluruh Indonesia. Begitu shock. Walaupun tadi Bapak mengatakan Ibu kelelahan, apa tetap Pak, Ibu kalau saya lihat seorang perempuan, jangan cemburu nih Pak, nanti cemburu lagi Bapak. swear. Sebentar ya. Intinya gini Pak, mohon maaf. Jadi kalau memang konteks dari Mahkamah Agung tidak mengabulkan proses PK, saya yakin Ibu Titin dan para PH yang lain juga sudah mempunyai amunisi dan mempunyai terobosan baru lah, ataupun cara baru yang mungkin bisa PK kedua atau seperti apa. Nah, kami sendiri sebagai netizen, karena memang bukan bidangnya dalam hal itu, ya mungkin tinggal menunggu langkah selanjutnya. Tapi kami akan terus menyuarakan dalam hal ini, menyemangati para pengacara, penasihat hukum dari 7 terpidana, dan yang pasti 8 ya, termasuk Sakadata, oke. Termasuk Sakadata 8 terpidana ini berharap untuk terus semangat, terus menyuarakan sebuah kebenaran. Dan kami pastikan akan menuntut kalau memang kepolisian itu menganggap kasus ini kasus yang benar terjadinya pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup, berarti ada, yang kami tahu ada 3 orang kalau nggak salah sih, 3 atau 4 orang ya, 3 orang yang DPO dalam hal ini, yang saya pernah mendengar juga bahwa itu dianggap tidak ada, dianggap fiktif oleh, bahkan itu ucapan dari, kalau nggak salah dari Polda Pak, intinya dianggap kok segampang itu mengucapkan, sementara sudah dirilis. Tapi mohon maaf Pak, ketika saya melihat DPO itu kok nggak ada fotonya, itu yang jadi masalah Pak. Oh iya, mohon maaf Pak, ini saya kan nggak ngerti, kalau yang saya lihat contoh di luar tuh DPO ada fotonya, misalkan namanya A, ada fotonya, usianya ini, alamatnya di sini. Dan saya lihat ketika saya lihat DPO itu tidak ada fotonya semua. Nah, ya mungkin kami yang sebagai masyarakat yang tidak mengerti tentang jalur hukum, yang meminta kepada para penasihat hukum dari 8 terpidana kasus Pina yang pastinya akan mengalami penjara seumur hidup. Intinya sisa umur mereka dihabiskan di penjara. Ya, saya berharap juga pemerintah, terutama Pak Presiden, untuk bisa melihat sisi kemanusiaan dari itu semua, dan bisa kembali memperhatikan tentang fakta-fakta katanya, fakta-fakta katanya. Yang saya juga kemarin ada sidang di tempat. Dan di situ pun saya melihat hakimnya menangis. Intinya sih, menangis tentang fakta-fakta yang dihadirkan bahwa itu semua tidak benar. Kenapa kok ya seperti ini? Saya berharap juga mungkin kita siap Pak, kalau seandainya suatu saat ada dari beberapa kumpulan netizen juga yang menyuarakan untuk kita ya menuntut secara langsung
kepada pemerintah, terutama mungkin Mahkamah Agung, tentang sebenarnya seperti apa sih kok bisa ditolak. Oke, baik Mas Bapak Asuti, ada yang mau disampaikan lagi? Tadi kelihatan geremak gitu kan mau. Cukup lah. Cukup. Dicemburuin soalnya. Oke, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan netizen Indonesia tentu. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal yang saya perlu komentari, ternyata netizen sudah cerdas-cerdas. Netizen Indonesia itu pintar-pintar. Bisa pemirsa tadi simak pernyataan-pernyataan dari mereka-mereka ini, luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih atensinya pemirsa, dan belum subscribe silakan subscribe. Komen jangan lupa, share ke media sosial yang pemirsa punya sehingga kasus ini tidak tenggelam. Merdeka, Ya. salam keadilan, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar netizen dengan segala Please, Pak Rasul.